Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rosalita Rahma Agusti, SEMSAAK, selaku dosen pengampu mata kuliah PPN kelas C. Izinkan kami dari kelompok 13 ingin memaparkan materi tentang restitusi PPN. Perkenalkan anggota dari kelompok kami yang beranggotakan 2 orang. 1. Erika Oktaviona Putri dengan NIM 20 50 30 40 01 11 042. Yang kedua adalah Windy Sindiana dengan NIM 20 50 30 40 11 11 049. Adapun subbab dari materi kali ini adalah pengertian restitusi, yang kedua dasar hukum restitusi, yang ketiga penyebab terjadinya kelebihan pembayaran pajak, yang keempat adalah restitusi PPN, yang kelima ada cara pengajuan permohonan restitusi, dan yang terakhir adalah mekanisme umum restitusi PPN setelah pengajuan. Submateri yang pertama adalah restitusi. Restitusi adalah pengajuan pengembalian pembayaran pajak oleh WP yang hanya bisa diajukan jika jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak terutang, atau PKP melakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang atau terjadi kesalahan dalam pemungutan, namun dengan catatan PKP tidak memiliki utang pajak lainnya. Berdasarkan pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001, dalam terjadi kesalahan pemungutan sehingga mengakibatkan dua hal. 1. Pajak yang dipungut lebih besar daripada yang seharusnya. 2. Pemungutan pajak yang seharusnya tidak dipungut. Dasar hukum restitusi PPN adalah A. UU PPN 1984 dalam pasal 9 ayat 4, pasal 9 ayat 4A, pasal 9 ayat 4B, pasal 9 ayat 4C, pasal 9 ayat 4D, pasal 9 ayat 4E, pasal 9 ayat 4F. B. Peraturan pelaksanaan dalam 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 PMK 03 2010 tanggal 31 Maret 2010. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 PMK 03 2010 tanggal 31 Maret 2010. Yang ketiga, Peraturan DJP Nomor per tanggal 31 PJ 2010 tanggal 5 Juli tahun 2010. Yang keempat adalah Peraturan DJP Nomor per 63 PJ 2010 tanggal 22 Desember 2010. C. Undang-Undang KUP dalam pasal pertama pasal 17 tentang wewenang DJP menerbitkan surat SKPLB. Yang kedua, pasal 17C tentang wewenang DJP menerbitkan surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak terhadap PKP dengan kriteria tertentu. Yang ketiga, pasal 17D tentang wewenang DJP menerbitkan surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak terhadap PKP yang memenuhi persyaratan tertentu. Adapun penyebab terjadi kelebihan pembayaran pajak pada umumnya disebabkan oleh adanya 1. Kelebihan pajak masukan karena pembelian barang modal oleh PKP pada saat usaha dimulai. Yang kedua, pengusaha kena pajak menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang memperoleh fasilitas PPN tidak dipungut. Yang ketiga, pengusaha kena pajak menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada pemungut PPN. Yang keempat, kelebihan pajak masukan dalam suatu masa pajak tertentu yang telah dibayar atas perolehan barang kena pajak yang diekspor. Restitusi atas PPN lebih bayar hanya bisa dilakukan saat bulan Desember. Namun ada pengecualian atas beberapa kategori PKP sehingga bisa mengajukan pengembalian atau restitusi PPN lebih bayar di setiap masa pajak. Kategori PKP yang bisa mengajukan restitusi PPN lebih bayar di setiap masa pajak diatur dalam pasal 9 ayat 4B Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 atau Undang-Undang PPN antara lain 1. PKP yang melakukan ekspor BKP berwujud. 2. PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP kepada pemungut PPN. Yang ketiga, PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP yang PPN-nya tidak dipungut. Yang keempat, PKP yang melakukan ekspor BKP tidak berwujud. Yang kelima, PKP yang melakukan ekspor JKP. Dan yang keenam, PKP dalam tahap belum berproduksi. Cara pengajuan permohonan restitusi pasal 3 PMK strip 72 PMK nomor 3 tahun 2010. Yang pertama, mengajukan permohonan restitusi PPN dengan mengajukan dua metode. Yang kedua adalah PKP
bisa mengajukan permohonan restitusi PPN ke DJP melalui kantor pelayanan pajak tempat dikukuhkan. Yang ketiga adalah setelah dilakukan pengecekan oleh DJP, biasanya akan diterbitkan SKPLP. Yang keempat, SKPLP diterbitkan oleh DJP paling lambat 12 bulan sejak surat permohonan diserahkan dan diterima secara lengkap, kecuali pada kegiatan tertentu yang sudah ditetapkan berdasarkan keputusan DJP. Yang kelima adalah apabila dalam 12 bulan sejak permohonan restitusi PPN tersebut DJP tidak kunjung memberikan keputusan, itu artinya permohonan restitusi PPN dikabulkan dan SKPLP tersebut akan diterbitkan dalam waktu paling lambat 1 bulan setelah jangka waktunya berakhir. Mekanisme umum restitusi PPN setelah pengajuan. Penelitian dilakukan terhadap permohonan pengembalian kelebihan pajak yang dilakukan oleh 1. PKP kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 17C Undang-Undang KUP. Yang kedua adalah PKP yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17D Undang-Undang KUP. Dan yang ketiga adalah PKP yang beresiko rendah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat C Undang-Undang PPN. Penelitian oleh DJP dilakukan terhadap 1. Kebenaran pemenuhan ketentuan pasal 9 ayat 4B, huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, dan huruf E Undang-Undang PPN. Yang kedua adalah kelengkapan surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya. Dan yang ketiga adalah kebenaran penulisan dan perhitungan pajak dan kebenaran pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak. Pemeriksaan terhadap PKP, pasal 17C Undang-Undang KUP, pasal 17D Undang-Undang KUP, dan PKP resiko rendah. Yang pertama, DJP setelah melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak dapat melakukan pemeriksaan kepada PKP beresiko rendah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 4C Undang-Undang PPN. PKP kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 17C Undang-Undang KUP atau PKP yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17D Undang-Undang KUP. Yang kedua, dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan diterbitkan SKPKP, PKP kriteria tertentu atau PKP yang memenuhi persyaratan tertentu wajib membayar jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pembayaran pajak. Yang ketiga, dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan diterbitkan SKPKP, PKP berisiko rendah wajib membayar jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan, paling lama 24 bulan dari jumlah kekurangan pembayaran pajak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 ayat 2 Undang-Undang KUP. Apabila telah diterbitkan SKPKPP, maka yang pertama, Anda menerima surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Yang kedua, Anda menyampaikan rekening dalam negeri atas nama Anda pribadi ke KPP dengan atau tanpa surat konfirmasi dari kantor pajak. Yang ketiga, Anda menerima salinan surat perintah membayar kelebihan pajak yang ditransfer melalui nomor rekening wajib pajak. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.